Selamat berjumpa dalam pembelajaran matematika pada pembahasan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dengan pangkatnya 2 atau suatu persamaan yang berderajat 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat dalam peubah X itu dinyatakan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi bentuk umum persamaan kuadrat dalam peubah atau variabel X adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A, B, dan C adalah bilangan real dan A tidak sama dengan 0. X dalam AX kuadrat plus BX plus C atau dalam bentuk umum yaitu disebut dengan peubah atau variabel. Kemudian A-nya adalah koefisien dari X kuadrat, B-nya adalah koefisien dari X, dan C adalah konstanta atau suku tetap. Nilai A, B, dan C pada persamaan kuadrat di atas, di nilai A, B, dan C dalam bentuk umum persamaan kuadrat di atas apabila dinyatakan atau diaplikasikan dalam contoh seperti berikut, yaitu X kuadrat min 7 sama dengan 0, A-nya adalah 1, B-nya adalah 0, dan C sama dengan negatif 7. Kemudian yang kedua, X kuadrat plus 6X sama dengan 0, nilai A adalah 1, B-nya sama dengan 6, dan C-nya sama dengan 0. Kedua contoh ini adalah contoh persamaan kuadrat yang tidak lengkap. Yang pertama, tidak ada B-nya walaupun B-nya sama dengan 0. Yang kedua, tidak ada C walaupun C sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, X kuadrat min 5X plus 8 sama dengan 0. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 5, dan C sama dengan 8. Kemudian 5X kuadrat min 3X plus 11, A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan negatif 3, dan C-nya sama dengan 11. Selanjutnya negatif 3X kuadrat min 7X plus 9 sama dengan 0, A-nya sama dengan negatif 3, B-nya sama dengan negatif 7, dan C-nya sama dengan 9. Kemudian nilai-nilai dari X dalam persamaan kuadrat dalam peubah X ini disebut dengan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi nilai-nilai dari AX kuadrat plus BX plus C, karena ini adalah persamaan kuadrat dalam peubah X, maka X-nya adalah merupakan akar-akar persamaan kuadrat. Kemudian jika bertemu dengan 3P kuadrat min 4P plus 2 sama dengan 0, ini adalah suatu persamaan kuadrat dalam peubah P, sehingga akar-akarnya adalah P. Dan selanjutnya K kuadrat plus 3K min 6 sama dengan 0, ini adalah suatu persamaan kuadrat dalam peubah K, sehingga akar-akarnya juga nanti adalah K. Selanjutnya menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Untuk lebih jelasnya, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran, disajikan suatu contoh berikut. 2X kuadrat min 3X plus min 9 sama dengan 0. Jadi 2X kuadrat min 3X min 9 sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah kita tentukan A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan negatif 3, dan C-nya sama dengan negatif 9. Dibantu dengan menggunakan tabel yang menyatakan bahwa hasil A kali A dengan C yang jumlahnya B. Jadi hasil kali A dengan C dan jumlahnya adalah B. Jadi hasil kali A dengan C itu adalah negatif 18 dan jumlahnya adalah negatif 3. Jadi A dikali C yang jumlahnya B. Jadi A kali C sama dengan negatif 18, yaitu 2 kali negatif 9, dan jumlahnya adalah negatif 3. Kita cari dulu faktor dari 18, yaitu 1 dengan 18, 2 dengan 9, 3 dengan 6. Dari faktor tersebut yang jumlahnya negatif 18,
hasil kalinya negatif 18 dan jumlahnya negatif 3 adalah 3 dengan negatif 6. 3 kali negatif 6 sama dengan negatif 18, jika dijumlahkan negatif 3. Jadi yang memenuhi adalah 3 dan negatif 6. Selanjutnya untuk mempermudah lagi dibuatkan bagan yang terdiri dari negatif 18 ini adalah hasil kali A dengan C, negatif 3 ini adalah jumlah dari faktor tadi, yaitu 3 dengan negatif 6. 3 dengan negatif 6. 3 dengan negatif 6 ini kalau dijumlahkan negatif 13, kalau dikalikan sama dengan negatif 18. Kita buat pemfaktorannya, itu 2x ditambah atau dikurang titik-titik dikali 2x ditambah atau dikurang titik-titik sama dengan 0. Nah, yang belum ada bilangannya ini kita masukkan, kita dapat dari dua bilangan yang didapat tadi, yaitu hasil kali dan penjumlahan, itu negatif 6 dan 3. Ini boleh dibalik, negatif 6 nya nanti juga boleh, itu misalkan 2x plus 3 dulu boleh, dan 2x min 6 atau sebaliknya. Kemudian dari 2x min 6 dan 2x plus 3, dimana A nya adalah sama dengan 2, maka kita bagi dengan 2 akan diperoleh 2x min 6 mempunyai faktor persekutuan yaitu 2, itu 2 kali x dan 2 kali negatif 3. Maka jika dibagi 2 akan sama dengan, yaitu x min 3 dikali dengan 2x plus 3. Ingat pada prinsip perkalian yang menghasilkan bilangan 0, misalkan A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0 atau dua-duanya, sehingga diperoleh x min 3 sama dengan 0 atau 2x plus 3 sama dengan 0. Sekali lagi, x min 3 sama dengan 0 atau 2x plus 3 sama dengan 0. Jika x min 3 sama dengan 0, maka x sama dengan 3. Atau jika 2x plus 3 sama dengan 0, 2x sama dengan negatif 3, diperoleh x sama dengan negatif 3/2. Jadi akar-akar dari 2x kuadrat min 3x plus 9 sama dengan 0 adalah x1 sama dengan 3, atau x2 sama dengan negatif 3/2. Jika dinyatakan dalam bentuk himpunan penyelesaian, penyelesaiannya ditulis 3, negatif 3/2. Contoh selanjutnya, contoh yang kedua, yaitu negatif 6x kuadrat min 13x plus 5 sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah, untuk mempermudah, kita buat supaya A nya positif. Nah, dengan cara membagi dengan bilangan negatif, maka diperoleh negatif dikali 6x kuadrat plus 13x min 5 sama dengan 0, sehingga A nya sama dengan 6, B nya sama dengan 13, dan C nya sama dengan negatif 5. Dengan cara yang sama kita buat bagan hasil kali A dengan C yang jumlahnya B. Hasil A kali A dengan C adalah negatif 30 dan jumlahnya adalah 13. Kita cari dulu faktor dari 30, yaitu 1 dengan 30, 2 dengan 15, 3 dengan 10, 5 dengan 6. Dari pasangan-pasangan yang ada ini kita buat atau kita cari yang hasilnya adalah negatif 30 dan dijumlahkan sama dengan 13. Maka yang memenuhi adalah negatif 2 dengan 15. Lihat, yang memenuhi adalah negatif 2 dikali 15 dan negatif 2 ditambah dengan 15. Dengan cara yang sama kita buat bagan, yaitu jika dikalikan sama dengan negatif 30, jika ditambahkan sama dengan 13 dari dua bilangan yang didapat tadi, yaitu 15 dengan negatif 2.
15 ditambah negatif 2 sama dengan 13. 15 dikali negatif 2 sama dengan negatif 30. Kita buat dengan cara yang sama. 6x ditambah atau dikurang titik-titik dikali 6x ditambah atau dikurang titik-titik sama dengan 0. Diperoleh 15 dengan negatif 2. 15 kita dapat dari faktor negatif 30 tadi, yaitu negatif 15 yaitu 15 dengan negatif 2, dan jika dijumlahkan adalah 13. Maka 6x dan 15 ini mempunyai faktor persatuan yaitu 3. 6x min 2 ini punya faktor persatuan yaitu 2. Itu kenapa dibuat seperti itu? Karena A nya sama dengan 6, maka dibagi dengan 6 akan diperoleh negatif 2x dikurang 5 sama dengan 0, atau 3x min 1 sama dengan 0. Jadi negatif 2x min 5 sama dengan 0, atau 3x min 1 sama dengan 0. Negatif 2x min 5 sama dengan 0, yaitu negatif 2x sama dengan 5, sehingga diperoleh x sama dengan negatif 5/2. Atau 3x min 1 sama dengan 0, 3x sama dengan 1, x sama dengan 1/3. Jadi akar-akar dari 6x kuadrat min 13x plus 5 sama dengan 0 adalah x1 sama negatif 5/2, atau x2 sama dengan 1/3. Jika dinyatakan dalam himpunan penyelesaian, diperoleh himpunan penyelesaian adalah negatif 5/2, 1/3. Selanjutnya contoh yang ketiga. Jika contoh 1 kedua tadi A tidak sama dengan 1, nah sekarang bagaimana jika A sama dengan 1? Maka dengan cara yang sama, dan tentukan A sama dengan 1, B sama dengan 5, dan C sama dengan negatif 14. Hasil kali A dengan C yang jumlahnya B sama dengan tadi, kita buat bagan supaya gampang, yaitu hasil kali A dengan C yang jumlahnya B. Hasil kali A dengan C itu adalah negatif 14 yang jumlahnya 5. Kita cari faktornya, yaitu 1 dengan 14, 2 dengan 7. Dari faktor-faktor yang ada, jika dikalikan negatif 14, jika dijumlahkan 5, maka yang memenuhi adalah negatif 2 dengan 7. Itu negatif 2 dikali 7 sama dengan 14, negatif 14, dan negatif 2 ditambah 7 sama dengan 5. Kita buat x plus atau min titik-titik dikali x plus atau min titik sama dengan 0. Seperti yang sama, yang belum ada isinya ini, yang kosong ini kita isi dengan bilang yang dapat tadi, yaitu negatif 2 dan 7. Jadi x min 2 dikali x plus 7 sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0, atau x plus 7 sama dengan 0. X1 sama dengan 2, atau x2 sama dengan negatif 7. Jadi akar-akar dari x kuadrat plus 5x min 14 sama dengan 0 adalah x1 sama dengan 2, atau x2 sama dengan negatif 7. Jika dinyatakan dalam bentuk himpunan penyelesaian, ditulis himpunan penyelesaiannya adalah 2, negatif 7. Satu contoh lagi, contoh keempat, yaitu suatu persamaan kuadrat yang tidak lengkap, yaitu x kuadrat plus 17x sama dengan 0. Sama penyelesaiannya, A nya sama dengan 1, B nya sama dengan 17, dan C nya sama dengan 0. Buat hasil kali A dengan C yang jumlahnya B. Hasil kali A dengan C 1 kali 0 yaitu 0, dan jumlahnya B adalah 17. Jadi faktornya berapa? Yaitu faktor tunggal, yaitu 0 kali 17. 0 kali 17 sama dengan 0, dan jika dijumlahkan 0 ditambah 17 sama dengan 17. Maka dibuat seperti yang di depan, yaitu x ditambah berapa atau dikurang berapa dikali x ditambah berapa atau kurang berapa sama dengan 0. Ini diperoleh dari dua bilangan yang didapat tadi, yaitu x plus 0 boleh, x min 0 juga boleh, dikali x
plus 17 sama dengan 0. Maka diperoleh X plus 0 sama dengan 0 atau X plus 17 sama dengan 0. X1 sama dengan 0 atau X2 sama dengan negatif 17. Jadi akar dari X kuadrat plus 17X sama dengan 0 adalah X1 sama dengan 0 atau X2 sama dengan negatif 17. Jika dinyatakan dalam himpunan